Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri yaitu Kaila Salsabila dan rekan saya. Muhammad Naufal Mahdi. Maya Kusnadi Saputri. Saya Aliani Rahmawati. Kami di sini akan menjelaskan terkait tugas kelompok yaitu mengenai analisis jejak keuangan digital dan potensi risiko data melalui Slick OJK. Kita melalui 3 tahapan. Yang pertama itu adalah verifikasi data diri. Apakah semua data diri itu yang tercantum itu nama, nik, NPWP sudah benar dan sesuai. Mari kita cek ya bareng-bareng. Sesuai yang ada di Slick tersebut, bahwa data pokok debitur tersebut namanya sesuai identitasnya yaitu Alia Nur Rahmawati. Niknya juga tertera, jenis kelaminnya juga tertera yaitu perempuan, tempat dan tanggal lahirnya juga tertera yaitu Cirebon 6 Mei 2005. Pelapornya atau tanggal update-nya juga tertera itu PT Bank Jago Tbk Bank Artos Indonesia, tanggal update-nya itu 12 September 2025. Ya, dan juga ada alamatnya yaitu Jawa Barat Cirebon Peret, Blok Nyapa, Kelurahan Tegalasari, Kecamatan Peret, Kabupaten Cirebon. Kode posnya warga negara Indonesia dan tempat bekerjanya bidang usahanya sesuai dengan yang ada di Slick. Nah, dari data diri tersebut, semuanya konsisten. Tidak ada indikasi data ganda dengan identitas yang berbeda. Nah, selanjutnya, step yang kedua itu adalah yang kedua, daftar fasilitas kredit yang dimiliki. Daftar fasilitas kredit berdasarkan laporan yang tersedia, tercatat total 3 fasilitas kredit yang dimiliki, yang semuanya tergolong sebagai kredit konsumtif, yaitu rumah tangga untuk keperluan multiguna. Untuk fasilitas kredit, dari 3 fasilitas kredit tersebut, 2 diantaranya saat ini berstatus aktif, sementara 1 fasilitas telah berstatus lunas. Di antaranya, fasilitas aktif terdapat 2 kredit. Yang pertama, dari PT Bank Neo Commerce berupa dana tunai dengan plafon sebesar 600.000. Baki debitnya saat ini sama dengan plafon yaitu 600.000. Dan yang kedua ada dari PT Bank Jago Tbk juga berupa dana tunai dengan plafon yang lebih besar yaitu senilai 2 juta. Baki debitnya juga penuh sebesar 2 juta. Dan untuk fasilitas lunas terdapat 1 kredit. Terdapat 1 fasilitas dana tunai dari PT Bank Neo Commerce dengan plafon 900.000 yang telah berstatus lunas, ditunjukkan dengan baki debit sebesar 0. Jadi, setelah keseluruhan total plafon yang pernah atau sedang dimiliki mencapai Rp3.500.000 dari pinjaman pertama 600.000, pinjaman kedua 900.000 dan pinjaman yang ketiga senilai 2 juta. Dengan total baki debit saat ini pada fasilitas aktif sebesar 2.600.000 berasal dari pinjaman pertama 600.000 dan pinjaman yang ketiga 2 juta. Dan selanjutnya yang ketiga ada Selanjutnya ada analisis anomali dan kejanggalan data kredit, khususnya mengenai fasilitas kredit digital. Dari hasil pemeriksaan, seluruh fasilitas kredit tercatat berasal dari lembaga keuangan resmi, yaitu Bank Jago dan Bank Neo Commerce. Selain itu, terdapat catatan pinjaman melalui platform digital seperti Akulaku dan Jago, karena pemilik data memang pernah mengajukan pinjaman digital tersebut. Maka catatan tersebut dianggap valid dan sah secara sistem. Untuk bagian plafon dan baki debit, terlihat bahwa beberapa pinjaman masih memiliki baki debit penuh karena masa pinjaman belum lama berjalan, sekitar kurang dari 2 bulan sejak akad pada Agustus 2025. Hal ini wajar karena proses pembayaran cicilan biasanya baru berjalan setelah periode pertama jatuh tempo. Dari hasil pengecekan Slick, seluruh akses data dilakukan oleh lembaga resmi yaitu Bank Jago dan Bank Neo Commerce tanpa ada keterlibatan lembaga asing atau tidak dikenal.
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi aman dan tidak ada aktivitas mencurigakan dari pihak luar. Selanjutnya, pada bagian kualitas kredit, seluruh fasilitas termasuk dalam kategori call 1, yaitu lancar. Tidak ditemukan tunggakan, denda, ataupun restrukturisasi kredit. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan dengan disiplin dan tidak ada indikasi gagal bayar. Nah, setelah kita melalui 3 step analisis sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Kesimpulannya adalah data pribadi pemilik laporan valid dan benar. Semua informasi kredit berasal dari lembaga resmi seperti Bank Jago dan Bank Neo Commerce. Dan semuanya tergolong lancar, tidak ada tunggakan atau masalah pembayaran. Tapi terdapat catatan pinjaman kecil dari PT Akulaku Super Indonesia yang perlu dikonfirmasi apakah benar diajukan oleh pemilik data atau tidak. Jika tidak, berarti ada pihak lain yang menggunakan data tanpa izin. Karena data seperti NIK, selfie KTP, dan NPWP bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pelajaran pentingnya yaitu yang pertama, cek laporan SLIK secara rutin agar tahu siapa yang mengakses data keuangan kita. Yang kedua, verifikasi setiap pengajuan pinjaman digital, jangan asal setuju di aplikasi. Yang ketiga, lindungi data pribadi karena di era digital, data pribadi bernilai tinggi dan rawan disalahgunakan. Di zaman serba online, data pribadi sudah menjadi aset ekonomi. Jika bocor, bisa dipakai tanpa izin untuk berbagai transaksi. Karena itu, literasi digital dan kesadaran privasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data. Nah, itu dia teman-teman, tahapan-tahapan menganalisis jejak keuangan digital dan potensi risiko data melalui SLIK OJK. Begitulah yang bisa kita analisis dari kelompok 6 ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.